Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Alfi, MC di Bincang Oase. Podcast kita hari ini akan membahas wakaf sebagai investasi akhirat yang pahalanya mengalir abadi. Supaya kita bisa lebih tahu apa sih itu tentang wakaf dan segala macam, kita datengin lagi nih Ustadz kita bersama, Ustadz Rahwan Oktavianto. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bunda juga sehat. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena wakaf ini tuh masih jarang ya kebahas ya. Kalau kemarin kan kita ngebahas tentang puasa tuh. Sholat juga kita mah udah tahu ya yang namanya orang Islam mah sholat gitu. Tapi kalau untuk wakaf ini ya Ustadz ya, sejujurnya nih saya pribadi aja masih belum perlu tahu nih wakaf tuh apa sih gitu kan. Bisa bantu dijelaskan nggak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu ala Rasulillah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berbicara wakaf itu berbicara tentang salah satu ajaran agama kita yang mengajak untuk mengabadikan harta yang kita miliki. Ya, karena kan kepemilikan kita akan harta itu kan tidak lama, ya, berbanding lurus dengan usia kita dalam kehidupan di dunia. Maka wakaf adalah upaya dalam syariat agama untuk mengabadikan sesuatu yang fana. Ya, pada saat harta-harta yang tidak dikawal-wakafkan itu sirna, tapi harta wakaf dia akan menjadi kekal abadi selama-lamanya. Kalau dalam literasi fikih Islam, wakaf itu banyak para ulama mendefinisikan, esensinya sama ya, yaitu waqful ain wa tasadduq bil manfaah. Jadi kita membiarkan dan menjadikan harta itu berpindah kepemilikan menjadi milik Allah Subhanahu wa taala untuk dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kemaslahatan manusia, wabil khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan manfaat-manfaat lain yang bisa dirasakan oleh manusia yang ada di sekeliling kita. Ini adalah satu ajaran yang sangat berbudi pekerti luhur. Bagaimana seseorang itu yang tentu amat sangat mencintai hartanya, tapi ternyata harta yang sangat dia cintai itu diserahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia, Allah Azza wa Jalla, adalah pada hakikatnya pemilik itu semua. Ya, ini lagi-lagi untuk upaya kita untuk membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa cinta kita kepada Allah di atas dari segala cinta. Jadi cinta kita terhadap harta, secinta-cintanya kita terhadap harta, tetap cinta Allah lah di atas segala. Sehingga kita rela untuk menyerahkan sebagian harta yang kita miliki untuk dipergunakan seluas-luasnya untuk penyebaran ajaran agama, insyaallah. Nah, berarti wakaf itu kan tadi kan tentang kayak bagaimana kita, atau yang nangkapnya ya Ustaz ya, bagaimana kita membuktikan kepada Allah bahwa kita lebih mencintai Allah nih daripada harta gitu kan ya. Nah, tapi selama ini ya kebayangnya tuh kalau wakaf tuh mahal, soalnya kan wakaf tuh wakaf tanah biasanya dulu ya, orang tua kita biasanya wakaf ngasih tanah buat masjid atau bikin masjid atau bikin pesantren. Jadi kayak kalau kebayang saya nih ya, wakaf tuh kayak mahal gitu Ustaz. Maksudnya nggak semua orang bisa gitu. Karena zaman dulu mah wakaf kayak yang diajarin sama orang tua tuh pasti kayak cuma ngasih tanah yang emang kita udah punya gitu. Nah, gimana tuh Ustaz? Apakah wakaf cuma harus ngasih tanah yang gede atau harus bangunan, atau ternyata wakaf tuh bisa bentuk-bentuk yang lain yang kita tuh anak-anak yang masih mau belajar membuktikan rasa cinta kita kepada Allah tuh bisa ikutan, ternyata wakaf tuh ada yang gimana gitu, karena di kepala kita tuh
aku ya terutamanya ya kalau ngembangin wakaf tuh mahal, nanti harus udah kaya dulu baru bisa wakaf. Iya, jadi memang tentu saja berlaku kaidah umum ya dalam ajaran agama kita itu kan ada satu prinsip eh, yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah kita Tuhan yang tidak membebani perintah-perintahnya kecuali disesuaikan dengan kadar kemampuan kita masing-masing secara personal. Yang dilakukan oleh para orang tua kita dahulu ya itu sudah sesuai dan sudah betul ya pada saat mereka mewakafkan tanah, mewakafkan masjid, mewakafkan pondok pesantren ya karena memang di sanalah kemampuan para orang tua kita zaman dahulu. Tetapi tentunya bagi kita yang hidup zaman sekarang yang mungkin tidak semua orang punya tanah luas, tidak semua orang bisa bangun masjid, tidak semua orang bisa mewakafkan pondok pesantren, ya maka setidaknya mewakafkan apa yang dia mampu. Itu bagian dari upaya kita juga untuk ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada kaidah yang kedua yang mungkin bisa kita sampaikan, mala yudrokulluh la yutrokulluh. Jadi yang tidak kita bisa berikan seluruhnya bukan berarti kita tinggalkan semuanya. Ya, kita nggak bisa bangun masjid, tapi kan kita bisa beli ubin buat masjid, beli karpet buat masjid, berikan fasilitas AC masjid. Ya, ini juga bagian dari upaya-upaya wakaf yang diperbolehkan dalam perspektif hukum Islam. Nah, bahkan dalam fikih kontemporer itu ada banyak fatwa-fatwa para ulama, termasuk BWI ya, Badan Wakaf Indonesia, dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang sudah dirilis bahwa memungkinkan wakaf itu bukan hanya sesuatu yang sifatnya benda ya, tapi juga dia bisa yang sifatnya nilai, seperti ada perkembangan fatwa bolehnya wakaf uang atau wakaf melalui uang ya, atau bahkan wakaf manfaat-manfaat ya, buku-buku yang sudah ditulis oleh para ulama kemudian diwakafkan ya. Ini juga sesuatu yang merupakan pada prinsipnya yang terpenting adalah bagaimana yang memiliki hak itu bersedia untuk mengalihkan kepemilikannya itu yang bisa dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kemaslahatan Islam dan sehingga makna wakaf itu akan menjadi lebih luas sehingga siapapun punya kesempatan yang sama ya, untuk berwakaf disesuaikan dengan kadar kemampuannya masing-masing, dan tentu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan seberapa kecil besarnya ibadah yang dilakukan seorang hamba selama itu memang merupakan bagian dari pembuktian cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sering kita baca tuh, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, apapun kebajikan yang kita lakukan walaupun seketir zarah ya, kalau itu kebajikan ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan pernah ragu kita untuk mewakafkan sesuatu yang kita miliki kalau ingin sesuatu yang kita miliki itu mau kekal abadi selama-lamanya, tetap mengalirkan pahala walaupun kita sudah wafat meninggal dunia. Ya, kalau kita sholat terbatas pahalanya selama kita hidup, karena kalau udah mati kan nggak bisa kita sholat. Kalau kita puasa nanti Ramadan, ya kalau kita hidup di bulan Ramadan. Kalau sudah wafat meninggal dunia, kita nggak bisa lagi puasa di bulan suci Ramadan. Baca Quran juga begitu. Selama kita masih napas bernyawa, bisa kita baca Quran. Tapi kalau udah meninggal, nggak bisa lagi kita bisa melaksanakan ibadah tersebut. Ya, tapi beda dengan wakaf. Wakaf ya ibadahnya hari ini. Wakaf penyerahan hartanya hari ini. Tapi nanti kita sudah meninggal, itu pahalanya terus mengalir. Allah berikan kepada siapa saja
yang Allah kehendaki. Ini manfaat yang amat sangat dahsyat yang ditawarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita umatnya Nabi Muhammad. Maka mudah-mudahan kita termotivasi untuk melakukan hal tersebut agar pahala tidak terputus dengan kematian kita, insya Allah. Ustaz mau nanya lagi sedikit ya. Kalau misalkan tadi kan sebagai bentuk pembuktian rasa cinta kita kepada Allah, bahwa kita mencintai Allah lebih daripada harta kita. Terus tadi juga walaupun sedikit tapi juga harus yang terbaik kan yang bisa kita kasih kepada Allah melalui wakaf ini. Nah, kelebihan dari wakaf nih, misalkan kita punya harta tuh ya, kan ada tuh zakat, infak, sedekah, nanti ada wakaf juga. Keutamaan wakaf untuk sebagai cara kita beribadah itu dibanding keutamaan pengelolaan harta yang lainnya tuh seperti apa, Ustaz? Aku bayangnya ya, kalau misalnya anggaplah aku punya uang sekian gitu, kan nanti ada tuh kalau sampai misal kita bayar zakat, nanti ada infak, ada sedekah. Nah, wakaf ini spesialnya di mana? Kenapa harus kita utamain banget gitu? Iya. Jadi spesialisasi wakaf itu dia akan menjadi spesial pada saat harta yang kita miliki yang sudah kita wakafkan itu dia tidak akan pernah berkurang sampai kapanpun, sampai dengan hari kiamat. Sampai dengan hari kiamat tidak akan pernah berkurang sedikit pun, bahkan justru malah berkembang, ya, yang dikenal dengan wakaf produktif, yang mana ada keuntungan-keuntungan yang bisa dicapai dan diraih pada saat ini dikelola dengan baik dari harta benda wakaf, sehingga pahalanya bukan hanya sesuai dengan nominal harta yang sudah kita keluarkan, tapi akan bertambah terus bertambah seiring sejalan dengan kemampuan nazir wakaf, orang yang diamanahkan untuk mengelola harta wakaf itu untuk mengembangkan harta tersebut sehingga menjadi lebih berlipat ganda. Ya, seperti misalnya tanah-tanah wakaf Universitas Al-Azhar yang ada di Mesir, tingkat internasional, Masya Allah. Ya, itu kan sampai dengan hari ini ya dinikmati oleh umat Islam, bukan hanya yang ada di Mesir, tapi umat Islam yang ada di seluruh dunia. Berapa pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang pergi menuntut ilmu di sana, itu ternyata Universitas Al-Azhar itu adalah universitas wakaf. Ya, seperti yang pernah juga disebutkan dalam sejarah, dicatat dengan tinta emas, seperti wakafnya Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, beliau mewakafkan sebuah sumur yang mana sumurnya itu penuh dengan airnya digunakan untuk irigasi perkebunan pohon kurma, sehingga kurmanya subur, menghasilkan kurma-kurma yang ya dijual dengan harga tertentu sehingga berlipat ganda, sehingga sampai dengan hari ini Masya Allah itu wakaf sumurnya menjadi berubah wujud menjadi wakaf-wakaf bangunan gedung-gedung tinggi di wilayah sekitaran Masjidil Haram yang bisa dinikmati oleh jamaah haji dan jamaah umroh, yang itu ya merupakan kelebihan-kelebihan dari harta wakaf. Yang jelas Rasulullah pernah menyatakan bahwa manusia itu kalau sudah meninggal dunia terputuslah amal ibadahnya. Ya, kan hadisnya Rasulullah pernah sabdakan, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas. Ya, cuman beberapa saja yang masih bisa mengalir dari amal ibadah kalau orang itu sudah meninggal. Ya, salah satu di antaranya adalah sedekatun jariyah. Sedekah yang pahalanya jariyah, mengalir. Ya, jadi sedekah yang pahalanya mengalir itu ya wakaf. Wakaf masjid, jadi orangnya sudah meninggal, masjidnya masih ada, dipakai sholat, itu pahala orang sholat di sana, yang meninggal itu dapat pahala, yaitu namanya wakaf yang pahalanya terus mengalir. Wakaf Quran, orangnya sudah meninggal tapi Qurannya dibaca orang, itu orang baca Quran dapat pahala, yang dapat pahala bukan cuma yang baca, tapi yang mewakafkan Qurannya dia dapat pahalanya. Wakaf rumah tahfiz, Masya Allah, banyak orang ngapalin Quran di sana. Ya, banyak para santri yang hafal Quran. Itu santri yang hafal Quran
ya mampu dia nanti memberikan syafaat kepada anggota keluarganya, Allah berikan pahalanya. Tapi yang Allah berikan pahala bukan cuma mereka yang mewakafkan rumah Quran, itu juga Allah berikan pahala. Ya termasuk juga wakaf-wakaf kontemporer, wakaf uang atau wakaf melalui uang ya. Ya pada saat uangnya misalnya dikembangkan, maka pengembangan dalam kebajikan itu dia akan dapat manfaat pahala. Itu juga maupun wakaf melalui uang, saat uang itu lalu kemudian diberikan ya seluas tanah, diberikan bangunan-bangunan, tempat-tempat pendidikan, sekolah, pondok pesantren, rumah-rumah tahfiz, ya maka yang mewakafkan itu insya Allah akan Allah alirkan pahalanya sebagai income pasif ya, yang terus mengalir insya Allah Ta'ala. Ini adalah kelebihan-kelebihan wakaf, sehingga ini amat sangat perlu dan penting ada di antara kita tentu punya proyek-proyek untuk mengalih kepemilikan harta yang kita miliki dalam bidang wakaf agar kita mendapatkan manfaat yang tadi barusan kita sebut. Oh, berarti kan tadi gini ya Ustaz ya, aku nangkapnya. Berarti dalam wakaf itu keutamanya tuh mengalir, terus sampai akhirat, jadi pasif income dan segala macam. Tapi ternyata nggak harus segede yang kayak orang tua kita dulu ya. Nggak harus kita punya tanah luas dulu atau punya uang untuk bangun rumah, tapi mengambil sebagian dari prosesnya kayak tadi kan yang masih Al-Quran, yang memulihkan karpetnya, yang mungkin ikutan patungan untuk membangun bangunannya, padahal kalau suruh membayarin seluruh bangunannya belum bisa gitu kan ya. Tapi kalau ikut patungan itu juga berarti termasuk Ustaz? Iya, termasuk ibadah kolektif yang nanti secara kolektif juga akan Allah berikan pahalanya. Ya, jadi pada saat orang yang punya kelebihan harta wakaf masjid, Allah kasih pahala akan wakaf masjidnya. Tapi sebagian orang mewakafkan sebagian fasilitas masjid, maka tentunya Allah juga akan berikan pahala sesuai dengan ibadah yang sudah dia lakukan. Al-ajru ala qadril masyaqqah wal manfaah. Jadi besaran pahala tentunya berbanding lurus dengan seberapa besar kontribusi dia yang diberikan untuk Islam dan kaum muslimin. Semakin besar tentunya mudah-mudahan semakin banyak pahalanya. Meskipun sedikit bukan berarti tidak berpahala. Insya Allah tetap berpahala, dan Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa saja dari hamba-hamba yang dikehendakinya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan begitulah janji Tuhan kita, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, Tuhan yang tidak pernah hitung-hitungan, Tuhan yang amat sangat baik, sehingga sekecil apapun harta benda wakaf yang kita berikan, tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berarti untuk ikutan wakaf kita nggak perlu kaya dulu ya Ustaz ya. Karena tadi sebenarnya kita tuh bisa ikutan patungan gitu kan, dengan apa harta-harta yang udah Allah titipkan kepada kita, terus kita manfaatin juga di jalan Allah gitu. Ya, berarti sangat bisa. walaupun dikit gitu kan. Berarti bisa. Nggak harus nunggu kaya dulu. Ya, tidak harus kaya dulu. Ya, karena banyak juga orang kaya yang tidak wakaf. Segitu Ya, karena sesuatu itu dimulai dari yang terkecil. Sesuatu anak tangga yang jauh di atas dimulai dari anak tangga yang pertama. Kalau seseorang belum kaya saja sudah pelit terhadap harta, apalagi kalau sudah dia menjadi lebih kaya, tentu sifat itu semakin menjelma pada diri masing-masing. Oleh karena itu maka upayakan justru ya mumpung belum kaya, ya wakaf. Insya Allah nanti kalau sudah kaya, wakafnya akan lebih banyak dan lebih besar. Bahkan mungkin ya upaya-upaya kita untuk mewakafkan harta di saat kita tidak memiliki harta, justru itu nilai plus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat sangat bisa dirasakan pada pribadi-pribadi orang-orang yang beriman, bahwa begitulah orang-orang beriman. Walaupun mereka sendiri membutuhkan harta, tapi karena cintanya yang begitu besar kepada Allah, dia serahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah.
Ustaz, tadi sedikit aja. Wakaf itu selain wakaf bangunan sama wakaf gedung, ada wakaf harta, ada nggak wakaf-wakaf lain? Iya, tadi kita sebutkan bahwa wakaf itu mengalami pengembangan. Ya, dalam fikih kontemporer sama seperti zakat. Ya, zakat-zakat konvensional, ada zakat kontemporer seperti misalnya zakat profesi yang memang tidak dikenal di zaman Nabi, tapi dalam fatwa ulama itu disebutkan. Ya, begitu juga dengan wakaf ya. Jadi wakaf itu tidak harus berbentuk satu benda. Ya, aset-aset kepemilikan yang bukan benda, ya itu kan banyak. Hak cipta misalnya ingin kita wakafkan, itu bisa. Uang rupiah yang ingin kita wakafkan, itu juga bisa. Jadi apapun yang kita miliki yang itu memiliki nilai berharga yang bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk kepentingan Islam dan Muslimin, itu bisa diwakafkan. Ya, bahkan sekarang itu ada undang-undangnya, sudah ada regulasinya. Ya, kita tinggal memupuk semangat saja. Ya, apa yang kita miliki, ya itulah yang kita wakafkan sebagian atau seluruhnya. Insya Allah tetap akan Allah berikan pahalanya secara sempurna. Ih, Masya Allah banget, ternyata wakaf itu seru ya, karena tadi eh, kita ngasihnya mungkin hari ini segini, tapi ternyata dikembangkan dan seterusnya kayak gitu, bisa jadi wakaf, bisa jadi yang lain-lainnya ya Ustaz ya, karena wakaf ini kelola gitu. Jadi pas aku ngebayang tadi yang kayak sumurnya Usman, terus tapi bisa jadi kebun dan seterusnya, berarti wakaf itu terus berkembang gitu ya. Uh, uh, Nggak Ustaz, pesan terakhir nih buat sahabat Alsa semua supaya semakin semangat buat wakaf gitu. Pesan supaya, gue harus ikutan nih, walaupun baru punya duit sedikit gitu kan. Menurut dia sedikit gitu kan. Kan, maaf ya belum bisa banyak. Suka gitu nih, ada orang-orang yang kayak udah pengen ikutan tapi rasanya tuh belum gitu kan. Karena tadi ada rasa-rasa kayak gak enak kalau ngasihnya sedikit, terus atau kayak saya cuma punya segini, atau kayak belum bisa deh wakaf gitu. Iya. Supaya kita mau, wah gue harus ikutan. Iya, baik, betul. Memang masalah banyak sedikit itu kan relatif ya. Ya, seseorang harta yang banyak akan terlihat sedikit pada saat eh, objek yang dia berikan itu adalah objek orang-orang yang tentunya sesuatu yang ada kaitannya dengan kecintaan dia kepada yang bersangkutan. Ya, sebagaimana juga harta yang banyak akan terasa sedikit, ya, dan sebaliknya harta yang sedikit akan terlihat banyak. Jadi sedikit banyak itu memang relatif tergantung dengan seberapa tebalnya iman, seberapa keyakinan terhadap hari akhirat yang dia yakini bahwa itu adalah tempat kembali dan kehidupan yang kekal abadi. Ya, pada saat misalnya seseorang pergi ke mall, ya bawa uang, menghabiskan uang 50-100 ribu mungkin sedikit. Iya. Tapi kalau orang pergi ke masjid buat infak, ya bawa duit 50 ribu, 100 ribu mungkin kelihatan banyak. Jadi nominalnya sama, tapi perlakuan terhadap bendanya berbeda. Ya, ini karena memang ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, maka dalam agama kita prinsipnya bukan banyak dan besarnya, prinsipnya adalah ikhlasnya. Ya, di mata Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada kata banyak, tidak ada kata sedikit. Yang ada adalah ya, seberapa kesungguhan kita untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis ada Rasulullah pernah sebutkan, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amal ibadah yang paling Allah cintai itu ternyata bukan banyaknya, ya, tapi konsistennya. Wa in qalla, walaupun itu sedikit, walaupun itu nggak banyak, walaupun mungkin remeh di hadapan mata manusia, tapi tujuan kita bukan pujian manusia, tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka karena Allah mencintai amal ibadah yang koncinya walaupun itu sedikit, ya, maka tentu kita mengajak kepada kita semua
Ya, jangan sampai ada di antara kita ini yang belum punya harta benda yang belum kita wakafkan. Ya, harus ada yang sudah kita wakafkan, seberapapun kecilnya. Karena Allah tidak memandang kecil besarnya, tapi yang Allah pandang adalah kesungguhan kita, keikhlasan kita, karena Allah ya prinsipnya kan sudah maha kaya, dia tidak butuhkan harta kita. Iya, tapi Allah ingin melihat seberapa besar cinta kita kepadanya sehingga kita rela ya harta yang sebenarnya kita perlukan, yang sebenarnya kita juga butuhkan, tapi kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan dengan wakaf, untuk mengalirkan pahala pada saat kita sudah wafat meninggal dunia. Oh, Masya Allah sekali ya, ternyata besar kecilnya itu gak dilihat sama Allah teman-teman. Sahabat wasa semua, tinggal urusan kita tuh ikhlas menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah. Dari situ juga Allah angkat kali ya penyakit-penyakit cinta dunia juga, berarti ya Ustadz ya, kalau saya ngeliat dengar-dengar yang barusan. Dan berarti dengan cara tadi ya wakaf kayak gitu kan, ngeluarin sebagian harta, nggak perlu nunggu kaya juga, sedikit banyak apa yang udah Allah titipkan kita keluarin aja dulu gitu. Kalau kalau kata orang sudah mah Allah mau paksakan, kadang kalau buat awal-awal gitu kan ya mikir ngeluarin harta. Masya Allah sekali, dan manfaatnya sangat panjang, dikelola juga, investasi akhirat banget, termasuk dari 3 yang akan apa namanya menemani kita di akhirat tadi juga ya Ustadz. Masya Allah sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini dapat ilmu banyak dari Ustadz Rahmawan. Jazakallah khair Ustadz. Sekian teman-teman Wasa Anak Bangsa. Hari ini bincang wasanya seru banget. Kalau pengen tanya-tanya lagi tentang wakaf, boleh banget komen, like, share di YouTube atau di Instagram kita. Jangan lupa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersinergi bersama Wasa Anak Bangsa dan Nasir Wasa Anak Bangsa. Yeay.